Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, perkenalkan nama Bapak Eko Satria. Di sini Bapak akan melaksanakan praktek tentang pembelajaran PPKN sesuai dengan jurusan Bapak, yaitu pendidikan dan keguruan untuk tingkat SD. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas rangkap, di mana di sini kelas 5 dan kelas 4 Bapak gabung menjadi satu untuk dalam satu mata pelajaran. Nah, kenapa Bapak gabungkan? Karena guru di kelas 4 tidak masuk, maka Bapak gabungkan kelas 4 dan kelas 5 itu menjadi satu. Karena materinya juga sama tentang pembelajaran PPKN. Oke. Pembelajaran PPKN kali ini yaitu tentang tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sama dengan NKRI. Oke, NKRI itu terbagi dengan apa aja? Bagaimana cara kita menjadi siswa yang teladan dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Salah satunya dengan bergotong royong, membersihkan bersama-sama pada saat, terutama yang sering kita lihat itu pada saat 17 Agustus, kita bersama-sama masyarakat dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang bendera, ya kan, di depan rumahnya. Rata-rata setiap rumah ada dipasang bendera merah putih. Itu apa? Karena mengingatkan tentang begitu pahitnya perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakannya. Maka dari itu, kita sebagai, salah satunya kalian sebagai anak bangsa harus menghargai dengan cara apa? Memperingatinya. Karena tuh pas 17 Agustus itu ramai kan? Banyak, ada yang mengadakan panjat pinang, lomba lari, sekolah-sekolah mengadakan upacara, ada yang upacara di kecamatan, ada yang upacara di desa. Anak-anak tahu nggak yang tahun 17 tahun semalam di sini ngadain upacara nggak? Ngadain upacara di desa di mana di sana ada, di sini kita kan MI nih, di sana ada anak RA, MI, SD, SMP, bahkan anak SMA dan masyarakat. Ada juga instansi, tahu instansi? Yaitu yang bekerja di kantor kan libur, itu pada ikut melaksanakan upacara bendera. Makanya dengan menghormatinya, kalau upacara itu anak-anak tidak boleh main cerita, itu tidak boleh. Berarti kan tidak menghargai berapa pahitnya perjuangan pejuang kita yang dahulu. Kita harus melakukan dengan hikmat, yaitu kan cuma paling lama pun 1 jam. Itu harus kita hargai. Oke. Yang kedua, yang cara sebagai warga negara yang baik dan peduli dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, yaitu karena kita di desa kita apa namanya? Desa Tengganau. Ada berapa agama di desa Tengganau? Ada 3. Oke. Ada, kalau di Indonesia itu ada 6, sekitar 5 dan 6 itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu,
ada 5 ya, Konghucu. Nah, berarti di antara semua agama yang ada di Indonesia, kita harus saling menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Apabila ini umat Muslim, kita kan umat Muslim, kita rata-rata di sini Muslim semuanya kan, karena anak madrasah, tidak ada yang non Muslim. Oke, kita umat Muslim kan melakukan sembahyang atau sholat sebanyak satu hari 5 kali. Maka dari itu yang non Muslim harus menghargai, jangan pula di situ aja mereka menghidupin petasan. Begitu juga kita umat Islam, kalau mereka sedang beribadah, kalau non Muslim contohnya Nasrani ya, beribadah pada hari Minggu di gereja. Oke, kita tidak boleh mengganggunya, harus saling menghargai, tidak saling mengolokkan. Agamamu itu terbaik, agamaku itu terbaik, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh saling tuduh-menuduh bahwa agamamu itu yang seperti ini, atau agamamu itu tidak baik, Tuhannya seperti ini. Tidak boleh anak ya. Itu sama saja kalau kita umat Muslim namanya zolim. Tidak boleh. Baru harus damai, kerjasama, seperti gotong royong ya. Oke, dan itu untuk kelas 5. Kan kita itu negara Kesatuan Republik Indonesia itu satu lagi dengan sportivitas yang tinggi. Contohnya waktu ada pemilu, kemarin kita pemilu kan, ada pemilihan umum. Apa pemilihan umum itu ada pemilihan legislatif, presiden, baru ya itu pemilihan bupati yang kemarin baru kita adakan. Itu harus secara sportif, tidak boleh saling menjelekkan calon yang A dan calon yang B. Kita harus sportif. Contohnya kalau untuk kelas 4, kalau kita kepala desanya ini kan udah masanya habis nih, masa kerjanya itu habis. Untuk desa Tengganau ini kan itu lagi diadakan PJ artinya apa? Pejabat sementara. PJ ini pejabat sementara yang diutus oleh kecamatan untuk memimpin desa Tengganau sebelum diadakan pemilihan kepala desa. Maka dari itu anak yang akan memilih itu di atas 17 tahun. Maka dari itu pemilihannya juga harus sportif. Pilih ini, jangan pula ini nih. Pemilihannya sportif, tidak boleh saling menjelekkan calon yang satu dan calon yang lain. Baru apa lagi? Ada di desa itu apa aja yang ada di desa itu? Ada kepala desa, sekretaris desa, ada juga yang bagian kesehatan, ada polindes, baru ada juga RT, RW, baru kadus. Ada yang tahu dengan RT, kepanjangan dari RT? RT rukun tetangga. Kalau RW rukun warga. RT ini dibatasin dalam satu lingkup. Ini contohnya desa ini besar, ini kan dibagi-bagi.
Ini ada RT 1, RT 2, RT 3. Contohnya di dusun Pungut 5, RT-nya itu ada 10 misalnya. 10 RT 10 ini ada masing-masing RT-nya. Tapi di ke-10 ini di bawah naungan dari RW, rukun warganya. Jadi jika ada bermasalah suatu warganya itu harus melapornya ke RT terlebih dahulu. Jika masalah tersebut tidak terselesaikan, kita harus lapor ke RW. Kemudian lanjut, kalau tidak selesai juga ke kepala dusun. Kepala dusun baru, kalau tidak juga bisa baru ke desa. Oke, paham anak-anak semuanya tentang masalah NKRI, perangkat-perangkat desa, apa aja yang ada di desa. Desa itu, suatu desa itu harus ada apanya? Harus ada warganya. Kalau nggak ada warganya, apa yang mau dipimpin kepala desanya? Bener nggak? Ya, harus ada kepala desanya, harus ada sekretarisnya, harus ada mengelola keuangannya. Sama juga seperti itu negara kita Indonesia ini juga harus ada yang mengelola keuangannya, harus ada kepresidenannya, harus ada kepala-kepalanya, ya kan? Ada presiden, wakil presiden, legislatif, banyak lain dan masih banyak lain sebagainya. Ada dinas pendidikan, maka itu ada yang mengatur pada posisi dan bidangnya masing-masing. Paham semuanya? Oke, buka LKS-nya halaman 13. Kerjakan, itu ada uraian 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Kerjakan uraiannya 1 sampai 5. Bapak tunggu waktunya 15 menit. Oke. 15 menit aja. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, silakan dikumpul akan Bapak nilai. Paham? Oke, selesai dikumpul. Nanti Bapak nilai, Bapak bagikan, nilainya nanti Bapak umumkan hasilnya berapa. Siapa yang nilainya kurang baik, belajar lagi, giat lagi, belajar di rumah, baca bukunya, rajin membaca buku, karena buku itu adalah jendela ilmu. Ya, mungkin dapat itu aja untuk pembelajaran kali ini. Untuk materinya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.